terletak di Jalan Cendikia-Lengko, Desa Mambenlau, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Inilah Pondok Pesantren Al-Madani Lombok. Pondok Pesantren Al-Madani Lombok didirikan pada tahun 2006 oleh Tuan Guru Haji Fauzan Zakaria LCMSI. Bergerak di bidang sosial, pendidikan keagamaan dan dakwah, pondok ini hadir di tengah masyarakat yang pada saat itu masih sangat minim akses pendidikan agamanya. Dari itu juga, LKSA Duafaul Muslimin didirikan, lalu didedikasikan dan dikembangkan untuk masyarakat kurang mampu di Pulau Lombok yang ingin belajar agama. Pondok ini awalnya hanya sebuah lembaga pendidikan agama khusus Al-Quran. Lalu, sekembali Tuan Guru Haji Fauzan Zakaria menuntut ilmu di Kairo, Mesir, maka secara resmi, Pondok Pesantren Al-Madani pun berdiri dan berkembang hingga saat ini. Dari awal pendirian, memang kita mulai dari program sosial keagamaan. Jadi dari program sosial keagamaan dan juga dakwah, kita awal mula itu fokus pada bagaimana memberdayakan masyarakat di pesisir dan di pegunungan, ya, yang minim akses pendidikan. Ya. Di wilayah timur misalnya, di wilayah utara begitu ya, ada Kecamatan Sambalia, Sembalun, Suela, ya, itu menjadi awal daripada kita menyebarkan dakwah agama Islam, khususnya dakwah di bidang sosial pendidikan. Nah, dari situ kemudian berkembang ya menjadi lembaga-lembaga pendidikan formal ya, seperti SMP, ya, kemudian SMK, SD, ya, TK, ya, dan lembaga-lembaga yang lainnya. Sampai hari ini, kalau secara jenjang pendidikan formal, ya, alhamdulillah sudah ada TKIT Al-Madani, kemudian SDIT Al-Madani, SMP Islam Al-Madani, SMK Islam Plus Al-Madani, ya, dan ada Ma'had Karim Al-Madani. Pondok pesantren yang memiliki jargon pusat pembibitan penghafal dan pemangku Al-Quran ini telah melahirkan ratusan hafiz dan hafizoh. Menghafal Al-Quran adalah salah satu program unggulan dari Pondok Pesantren Al-Madani Lombok. Program menghafal Al-Quran ini bernama Generasi Emas Al-Quran yang disingkat Gema Al-Quran Al-Madani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan insyaallah kita adalah sebaik-baik orang tersebut. Semoga saja ya. Baik, mari kita persilahkan yang setoran, Adik Yenita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. Walladzi unzila ilaika min rabbikal haqqu walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Allahu alladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsyi wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun.
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين ومن كل. Dan alhamdulillah perlu untuk diketahui bahwa di antara program-program yang ada di generasi emas Al-Quran ini tentunya selain mencetak generasi Al-Quran yang sebanyak-banyaknya, tentu juga kita berharap di sana bagaimana para generasi-generasi ini beriringan di dalam menguasai kehidupan dunia, yang tentunya harapan kita adalah seiring dengan berbagai banyaknya cita-cita di antara santri-santri kita, namun tetap ditekankan bagaimana dalam mencapai setiap target yang mereka inginkan itu hendaklah yang menjadi fokus utamanya adalah Al-Quran. Karena sebagai seorang muslim, Al-Quran merupakan sumber kekuatan yang ada pada diri kita dan mampu akan merubah kepribadian seseorang untuk menggapai kebahagiaan kehidupan dunia. Sehingga apapun cita-cita ke depan dari anak-anak kita, santri-santri kita, maka Al-Quran adalah sebagai modal dasar atau yang wajib dimiliki bagi setiap mereka. Dan alhamdulillah banyak di antara anak-anak kita yang selama ini telah menyelesaikan hafalan Al-Quran dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ada yang kurang dari 3 bulan dengan capaian yang bermacam-macam, bahkan ada yang hanya 2,5 bulan saja mampu menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Dan pada beberapa kesempatan juga anak-anak kita sering ditampilkan untuk program tasmi'an sebagai salah satu program juga di program Gema ini. Program tasmi'an itu ialah bagaimana anak-anak kita mampu mengeksplor hafalan mereka, yaitu dengan sekali duduk dalam waktu yang bersamaan, disimak oleh para mudabir mereka. Ada yang melakukan tasmi'an 5 juz sekali duduk, ada yang melakukan tasmi'an 10 juz sekali duduk, sampai ada pula yang telah mampu menyelesaikan tasmi'an Al-Quran hafalannya 30 juz, yang itu menghabiskan waktu kurang lebih mulai ba'da subuh dan selesainya sampai jam 1:30 malam. Itu juga pernah dilakukan oleh program yang ada di program Generasi Emas Al-Quran Al-Madani ini. Dalam memupuk semangat para santri baik yang mengikuti program Gema Al-Quran ataupun yang tidak, tentu pihak pondok terus berupaya memotivasi para santrinya, melakukan metode-metode pendekatan dan juga memberikan reward untuk yang berhasil menyelesaikan hafalannya adalah upaya yang dilakukan pondok. Pertama, pendekatan doktrin keagamaan ya. Pertama itu yang kita lakukan bagaimana kemuliaan seorang yang menghafal Al-Quran dari sisi janji-janji Allah dalam Al-Quran kemudian motivasi yang diberikan oleh Nabi melalui hadis-hadisnya termasuk Al-Quran adalah sarana berbakti yang paling ideal bagi seorang anak kepada orang tua Nah, baru kalau yang terkaitnya dengan motivasi duniawi seperti ikut-ikut lomba musabaqah agar menjadi juara atau agar mendapat hadiah umroh dan lain sebagainya, bagi kami itu adalah motivasi akhir tetapi yang utama itu adalah motivasi Qur'ani motivasi nubuah. Ini yang kami kuatkan begitu dari sejak awal sehingga anak-anak itu dia betul-betul meresapi menjiwai setiap proses daripada mereka menghafal Al-Quran itu atas semangat daripada Qur'ani, atas semangat daripada nubuah tersebut begitu. Jadi lebih kepada kita arahkan pada aspek-aspek spiritual. Sebagai bentuk apresiasi dari
kesungguhan anak-anak kita di Pondok Pesantren Al-Madani yang telah gigih bersungguh-sungguh di dalam menuntaskan hafalan Al-Qur'annya, maka tidak sedikit dari santri-santri kita yang kita berikan apresiasi dengan bentuk menggratiskan atau memberangkatkan dari anak-anak kita yang telah berhasil menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya untuk berangkat umrah. Alhamdulillah itu sudah terlaksana, dan insya Allah beberapa saat lagi ada juga di antara anak kita yang sudah menghatamkan hafalan Al-Qur'annya langsung mendapatkan apresiasi dari Bapak Bupati Lombok Timur untuk menggratiskan dia untuk berangkat umrah. Namun seiring dengan terjadinya pandemi ini yang mungkin menyebabkan belum bisa terlaksananya program tersebut. Pondok dengan segudang prestasi hingga tingkat nasional ini memiliki visi menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas sebagai kontributor terdepan dalam mencetak generasi muda Islam yang mampu membawa umat, agama, dan bangsa pada kejayaan. Sejak awal berdirinya, pondok ini mendapat sambutan antusias yang luar biasa di masyarakat. Hal ini terbukti dari jumlah pendaftar peserta didik yang sejak awal dibukanya sekolah formal hingga saat ini di setiap pembukaan pendaftaran peserta didik baru selalu melampaui target. Penambahan jumlah santri yang terus meningkat inilah yang memacu pondok terus berupaya untuk melengkapi fasilitas unggulan dan fasilitas pendukung demi kelancaran program pondok di Pondok Pesantren Al-Madani Lombok. Ya, untuk fasilitas ya alhamdulillah dari asrama ya, asrama putri, asrama putra kita sudah lengkap ya, dilengkapi dengan sarana air bersihnya ya, kemudian dapurnya ya, sarana olahraganya ya, kemudian ada lab komputer, ada perpustakaan ya. Alhamdulillah semua sudah ada ya dalam rangka untuk menunjang segala proses kegiatan belajar mengajar yang ada di pondok pesantren. Pondok pesantren yang berdiri di atas lahan seluas lebih kurang 2 hektar ini memberlakukan sistem mukim. Dari 600-an santri yang menimba ilmu di pondok ini, sebagian besar santri-santriwatinya mukim yang dimulai dari jenjang pendidikan SD hingga SMK. Alhamdulillah sejak kurang lebih 3 tahun berjalan ya, alhamdulillah sudah berhasil ya, mereka mondok layaknya anak-anak besar ya, SMP SMK, dan mereka juga ikut ya menghafal Al-Quran. Awalnya kita coba dari usia kelas 4 ya, tetapi ternyata tidak sedikit juga wali santri yang berharap anaknya sekalipun dari kelas 1 ya, dan itu kita coba, alhamdulillah berhasil ya, berhasil. Mentalnya ya rata-rata cukup tangguh juga ya, sekalipun masih usia anak begitu. Untuk SD dia pilihan. Jadi bagi yang ingin memondokkan anaknya ya, bagi yang memilih boarding school maka dia mondok. Nah, bagi yang ingin pulang pergi juga welcome seperti itu. Nah, tapi tidak sedikit yang mondok ya, anaknya dipondokkan juga. Selain program Gema Al-Quran untuk mencetak para hafiz dan hafizoh, pondok pesantren ini juga menjalankan program unggulan lainnya, yakni program Gema Bahasa, di mana pondok juga membekali para santri-santriwatinya dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris, serta pengajaran kitab-kitab klasik.
Syawalun. Semua? Ramadan. Syawalun. Al-akhir, mada al-akhir? Dzulhijjah. Ayo al-an iqra ma'an asy-syuhurul arabiyyah. Al-muharram. Safarun. Rabiul awal. Rabius tsani. Jumadal ula. Jumadas tsaniyah. Rajabun. Sya'banun. Ramadanun. Syawalun. Dzulqa'dah. Dzulhijjah. Ayo al-an iftah kurrasatakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody what's up? What is up? What is it, guys? Magic. Wow. Okay, where is your hand? Right hand. Up your voice, 1, 2, 3, go. Right hand. On your hand. The best. I'm the best. You are the best. We are the best, yes. Okay, repeat out to me. Okay, boss. Cloudy. Overcast. Bright. Sunshine. Sunset. Day. Night. Dawn. Morning. Noon. Afternoon. Evening. Midnight. Windy. Breeze. Hurricane. Typhoon. Rain. My name is Syamsul Duha. I am from East Java. I am one of the tutor of English here from Kampung Inggris Pare. We are here for collaboration with Madani and Kampung Inggris. And then we make habit here how to speak English well for the students in Gema Bahasa, exactly here in Madani. So we teach how to be able to speak English, how to master English, in order that they are a santri, they must speak English well, because the achievement of English is we can go international to get scholarship and for everything. So because many people in Indonesia still cannot speak English because they think English is not really important. And then they think English is not necessary in our life. Actually, no. So that's why we are here to change our mind exactly for the students, because the students here santri identical with Holy Quran, Holy Book. So that's why we teach them how to speak English here. Sekolah formal pertama yang dibangun setelah Pondok Pesantren Al-Madani Lombok resmi berdiri adalah SMP Islam Terpadu Al-Madani. Sejak didirikan pada tahun 2007, SMP IT Al-Madani sudah mampu menorehkan berbagai prestasi, baik tingkat kabupaten maupun tingkat nasional. Berbagai program unggulan ditawarkan di SMP IT Al-Madani. Bahkan, SMP IT Al-Madani merupakan salah satu dari 14 sekolah di NTB yang terpilih untuk menjadi pilot proyek kurikulum baru dari pemerintah, yaitu
kurikulum sekolah penggerak. Namun selain tahfiz ini juga di SMP Islam Al-Madani ada beberapa ekstrakurikuler lain yang menjadi pendukung dari berbagai macam kegiatan. Di antaranya ada pramuka, kemudian ada public speaking ya, yang menggunakan 3 bahasa, di mana anak-anak dilatih untuk berbicara di depan umum dengan menggunakan berbagai macam bahasa, sehingga ke depan setelah lulus dari SMP Islam Al-Madani dia bisa langsung mengembangkan minat dan bakatnya yang ada sehingga menjadi siswa-siswa atau santri-santri seperti yang diharapkan dalam kurikulum baru ini ya, yang mengusung profil pelajar Pancasila. Dia tidak hanya menjadi anak yang memiliki iman dan akhlak saja, tapi juga bernalar kritis, berjiwa berdaya saing ya. Kemudian dia kreatif, berkebinekaan, sehingga dia tidak lagi menjadi anak yang kuper pada tingkat-tingkat selanjutnya. Di Pondok Pesantren Al-Madani, para santrinya datang dari berbagai wilayah di Nusantara. Untuk itu, pondok pun menekankan para santrinya untuk menjaga toleransi dalam keberagaman antar santri. Hal yang paling menarik, pondok juga telah melakukan training agen perubahan beberapa santri-santriwatinya untuk mencegah perilaku perundungan. Dengan keberaneka-ragaman anak-anak kita ini, kita di SMP Islam Al-Madani harus mampu untuk menjadikan anak-anak ini memiliki jiwa toleransi yang tinggi, karena mereka berasal dari berbagai daerah yang tentu karakter dan ciri khas mereka berbeda. Seperti misalkan kita yang di Lombok tentu akan berbeda dengan teman-teman yang dari Sumbawa. Apalagi anak-anak kita juga tidak sedikit yang datang dari Pulau Sumbawa, bahkan sampai ke Bima dan Dompu. Bahkan ada juga yang dari Flores, dari NTT. Nah, tentu ini menjadikan kami di SMP Islam Al-Madani harus mampu berinovasi, harus mampu berjuang agar anak-anak kita ini betul-betul memiliki jiwa toleransi yang tinggi, sehingga tidak lagi ada kisah bullying, tidak lagi ada kisah perundungan, ya, karena mereka semua tentu sudah kita bekali dengan pemahaman terkait itu. Dan alhamdulillah kemarin kami sudah melakukan juga training terhadap 30 orang siswa yang menjadi agen perubahan, yang kami sebut sebagai agen perubahan anti perundungan, di mana mereka inilah yang nanti kami harapkan mampu menebarkan pemahaman-pemahaman kebinekaan, pemahaman nasionalisme kepada teman-teman mereka, sehingga tidak lagi ada kasus perundungan, tidak lagi ada kasus bullying di tingkat sekolah. Untuk tingkatan selanjutnya, Pondok Pesantren Al-Madani Lombok juga mengelola SMK Islam Plus Al-Madani yang membuka beberapa jurusan. Sejak berdirinya SMK Plus Al-Madani, sudah berjalan sangat baik hingga mampu membekali para santrinya dalam berwirausaha. Hal ini karena SMK Plus Al-Madani fokus pada orientasi kerja. Salah satu tujuan didirikan SMK itu adalah bagaimana melahirkan wirausahawan baru di masa depan, ya, sehingga ini merupakan solusi untuk mengatasi pengangguran. Jurusan pertama yaitu jurusan tata busana. Mengapa tata busana? Karena kita tahu bersama bahwa dunia mode, ya, sangat luar biasa. Orang bisa tidak merokok, ya, sehari, tetapi orang tidak mungkin tidak berpakaian, ya, sehingga mode pakaian ini terus berganti setiap saat, ya, sehingga insya Allah dengan lahirnya alumni-alumni SMK yang mumpuni di bidang tata busana,
maka diharapkan ke depan minimal ya di masing-masing kampung nanti ada tailor yang multi talenta sehingga bisa mandiri ya di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, teknik komputer jaringan. Nah, kemudian untuk tahun ini insya Allah akan dibuka juga program multimedia ya. Mengapa multimedia? Ya, sekali lagi sekarang dunia ada dalam genggaman ya. Segala informasi, segala kebaikan itu bisa kita tularkan dengan cepat melalui media ya. Oleh karena itu peran media multimedia ya sangat dibutuhkan oleh generasi-generasi kita yang akan datang, sehingga ini sangat urgent untuk kita buka di tahun pelajaran yang akan datang ya. Kemudian SMK Al-Madani saat ini memiliki program unggulan yang kita berikan branding merek namanya MAFA, Madani Factory ya. Di mana Madani Factory ini ada beberapa unit ya yang dikelola. Pertama unit busana ya. Unit busana ini memproduk berbagai jenis pakaian ya atau yang terkait dengan busana, baik busana kerja, busana kantor, busana seragam, bahkan busana pesta ya. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan minat bakat daripada anak-anak yang ada di jurusan tata busana. Kemudian ada namanya seni dan kriya, ini sebagai muatan mulok. Alhamdulillah usaha seni lukis juga sudah mulai berjalan ya, sehingga banyak sekarang anak-anak kita yang awalnya hobi ke studio untuk foto sekarang tinggal lukis saja ya, sehingga alhamdulillah minimal di internal santri ya sudah membuahkan hasil ya, meskipun harganya belum seperti yang di luar gitu ya. Nah, kemudian ada unit Waserda juga ya, ini tujuannya juga adalah untuk melatih mental kewirausahaan santri. Kemudian ada Madani Grape ya, yang sebentar lagi akan akan dibudidayakan dan sudah dibudidayakan kemarin sekitar sekian puluh batang ya, sehingga dalam 8 bulan kita prediksi kalau anggur Madani ya atau Madani Grape ini berhasil ya, maka insya Allah nanti akan ada olahan-olahan khusus juga dari itu. Kemudian ada rumah herbal ya, ada rumah herbal yang insya Allah produknya bulan ini akan launching, namanya Kopi Pelor ya. Kopi Pelor ini adalah kopi yang diekstrak ya daripada bahan pegagan dan kelor, sehingga ke depan orang tidak hanya ngopi tetapi juga sekaligus menjadi obat. Orang yang pusing, darah tidak lancar nanti akan ini ya, pasti akan mencari kopi pelor ini ya. Jadi sekali lagi ini inovasi ya bagi anak-anak SMK, sehingga ke depan begitu mereka tamat, mereka tidak memikirkan kerja, mencari kerja, tetapi bagaimana mereka menciptakan dunia-dunia kerja baru, bahkan dialah yang akan merekrut pekerjaan-pekerjaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Gunawan. I'm the third grade at Vocational High School of Al-Madani. My major is the technical and networking of computer. At Vocational High School, I'm learning many things about computer, like how to fix the computer, how to manage the network, and so on. Friends, at Al-Madani Islamic Boarding School, I'm not just learning about general lessons, but I'm learning religion too, like memorizing the Holy Quran, fiqh, akhlaqul karimah, and so on. Alhamdulillah, at Al-Madani Islamic Boarding School, I can memorize 30 juz of Holy Quran. Friends, my boarding school, Al-Madani Islamic Boarding School, has motto 2026 Al-Madani 1000 Hafiz, and I'm happy to be part of that. Saya Hariman Bahtiar, salah satu wali santri di Pondok Pesantren Al-Madani
besar harapan kami sebagai orang tua di sini di Al-Madani ini bisa mencetak generasi-generasi tahfiz yang bisa bermanfaat bagi agama dan nusa dan bangsanya. Hari ini saya mengantarkan anak saya untuk mengenyam pendidikan di tempat ini. Pondok ini dalam sejarah perjalanannya sedari awal saya termasuk orang yang pernah mengantarkan adik kandung saya untuk angkatan pertama di pondok ini. Kita berharap bahwa pondok ini akan semakin maju, semakin berkembang, dan tentunya mampu melahirkan generasi bangsa yang memiliki karakter, memiliki kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu menjadi barisan pencerah di masa yang akan datang. Demikian harapan kami, dan kami berharap anak kami kelak juga akan menyusul menjadi santri terbaik dari Pondok Al-Madani ini. Dengan menerapkan kurikulum terpadu antara kurikulum pemerintah dengan kurikulum pesantren modern, diharapkan Pondok Pesantren Al-Madani Lombok mampu menyiapkan generasi Qurani yang hafizul Quran dan hadis, mampu berkomunikasi bahasa internasional, serta menyiapkan generasi Islam yang bertakwa, cerdas, kreatif, dan mandiri. Jadi harapan kami ke depan, apa yang menjadi rencana-rencana Yayasan Pondok Pesantren, baik dari sisi ketercapaian kurikulum Pondok Pesantren, ya, ataupun dari sisi pengembangan Pondok Pesantren, ya, kita berharap dalam hari-hari ke depan bisa lebih mudah untuk kita capai seiring dengan semakin masifnya dukungan masyarakat dan pemerintah kepada Pondok Pesantren Al-Madani.